Baik, kali ini kita akan membahas tentang catatan penting sebelum kita bersedekah. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa jihad yang Allah perintahkan, ya, sebelum jihad dengan diri kita adalah jihad dengan harta kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian di jalan Allah. Nah, maka ini menjadi sebuah sinyal, ya, sebuah sinyal. Satu di antara jihad dengan harta itu adalah ya dengan bersedekah, ya, dengan berinfak. Namun ternyata kita harus tahu dulu bahwa ada beberapa catatan sebelum kita berjihad dengan harta kita, sebelum kita bersedekah, gitu. Kita harus perhatikan apa saja, ya, catatan penting sebelum kita bersedekah atau berinfak. Baik, yang pertama adalah, ya, kita lihat dulu the strong way-nya, gitu ya, mindsetnya. Kenapa kita harus bersedekah? Nah, satu di antaranya adalah ini, hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Setiap persendian manusia wajib sedekah atasnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau berlaku adil kepada manusia, ya, pada dua orang manusia, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan itu, adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah itu adalah sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah yang kau langkahkan untuk ibadah sholat adalah sedekah. Wa tumitul adza anat tariqi sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Hadis Bukhari Muslim. Nah, kita akan jawab kenapa harus bersedekah, gitu. Karena Rasul mengatakan setiap persendian kita ini wajib disedekahi. Kenapa? Karena sebagai bentuk syukur. Jadi titik utamanya atau strong pointnya adalah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu, ya, inti poinnya adalah itu. Ketika Allah berikan kepada kita karunia-karunia yang satu di antaranya adalah tubuh kita. Lebih spesifik, kalau hadis ini adalah persendian kita itu harus disedekahi. Bayangkan oleh kita kalau sendi tidak ada, kaku kita, gak bisa berjalan kita, gak bisa bungkuk, gak bisa jongkok, gak bisa menoleh, gak bisa bergerak kita kalau tidak ada tulang persendian. Masih ada pun tulang persendian, ya, kemudian ada hal yang sakit misalnya, kita kan gak nyaman kan. Sakit lutut misalnya, main bola jadi gak bisa, sholat jadi terganggu kan, yang dulunya bisa berdiri kemudian
menjadi nggak bisa, bahkan duduk pun nggak enak karena sakit sendinya begitu. Ya, sakit punggung, tulang leher, pinggang. Kita pun akan merasakan betapa nggak nyamannya ketika persendian itu kemudian sakit. Apalagi tidak ada persendian. Maka bentuk syukur atas tulang-tulang sendi yang Allah karuniakan ini adalah dengan bersedekah. Itu secara spesifik khusus maknanya, secara universal, ya, secara umum maknanya adalah atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Maka sedekahi karunia kita, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahi usia kita, sedekahi anak istri kita, ya, sedekahi tubuh kita, mata kita, dan semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahi sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini kemudian Rasul merinci teknik, ya, secara teknis apa saja bentuk-bentuk sedekah. Ya. Yang pertama adalah Rasulullah menjelaskan bahwa ketika kita mengislahkan dua orang yang bertikai, dua orang yang sedang konflik, kemudian kita islahkan, maka kita termasuk bersedekah. Ya, ta'adilu bainats-tsnaini sedekah. Kemudian juga kita membantu sahabat kita menaiki kendaraannya atau menaikkan barang bawaannya ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Ya, mafhum muwafaqahnya, kita ngebonceng sahabat kita ajak sahabat kita ke sebuah tempat tujuan, ya, itu adalah sedekah. Gitu ya. Kemudian juga kalimat thayyibah, ucapan yang baik, ya, baik itu ucapan baik secara umum, santun, sopan, ikram, ya, atau ucapan yang baik, kalimat thayyibah secara khusus, kalimat-kalimat yang Rasul ajarkan, tahmid, sedekah, tahlil, sedekah, takbir, istirja, itu sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah yang Nabi ajarkan itu adalah sedekah. Kemudian juga kata Rasulullah, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat itu adalah sedekah. Hingga kata Rasulullah, ketika kita menyingkirkan sebuah duri atau gangguan apapun, sampah, ya, duri atau yang lainnya dari jalan yang biasa orang lalui, itu adalah sedekah. Menyingkirkan dan menempatkannya pada tempatnya, ya, bukan disingkirkan ke tempat yang lain gitu ya, pada tempatnya. Wa tumitul adza 'anat tariqis sedekah. Jadi di sini Rasul membangun mindset bahwa, ya, sedekah itu bisa berupa non materi. Coba cek di sini, ya, semua yang Rasul rinci tidak ada yang berkaitan dengan bab finansial gitu ya. Artinya Rasul memberikan opsi bagi orang yang finansialnya tidak mapan, tidak cukup, maka bersedekahlah dengan hal-hal tersebut yang Nabi rinci gitu ya. Mengislahkan orang yang bertikai, membantu orang, ya, menolong orang secara umum gitu ya. Kemudian juga kalimah thayyibah, melangkah ke masjid untuk ibadah sholat, menyingkirkan gangguan dari jalan yang biasa orang lalui, itu semuanya adalah sedekah. Maka pastikan kita melakukan hal tersebut, baik salah satunya atau semuanya, ya, semuanya gitu. Nah, ini untuk sedekah berupa materi. Nah, yang kalau tadi kan
Kalau tadi itu adalah sedekah berupa non materi, sekarang sedekahnya berupa materi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan bagi keluargamu. Jadi ini bentuk sedekah, ya, bentuk syukur ya, dengan sedekah terhadap berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi tulang persendian gitu ya, dengan materi. Dan Rasulullah kali ini pun sama merinci sedekah materinya untuk beberapa pos alokasi. Pertama adalah untuk sabilillah, maka pastikan materi kita, harta kita, uang kita ada yang kita sedekahkan untuk sabilillah. Yang kedua adalah raqabah, ya, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Ini sebagai sebuah simpul ya tentang pemberdayaan umat gitu. Ya, kalau tadi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kedua adalah simpul ya, sedekah untuk empowering umat, pemberdayaan umat gitu. Ketiga, pos distribusi alokasi untuk miskin, orang miskin. Ya. Ketiga adalah pos untuk keluarga kita, anak, istri, orang tua, dan sanak saudara kita. Rasul kemudian memberikan sebuah penekanan bahwa yang paling besar pahalanya, a'zamuhuma ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar pahalanya adalah infak, sedekah yang kau berikan untuk keluargamu. Ya, itu sisi pertama dari hadis ini. Sisi kedua adalah Rasul sedang mengajarkan besaran. Kalau tadi sebarannya disebarkan kepada sabilillah, raqabah, miskin, dan keluarga. Yang kedua adalah tentang besarannya. Rasul menjelaskan tentang besaran dinarun, ya, dinarun, 1 dinar. Sabilillah 1 dinar, raqabah 1 dinar, miskin 1 dinar, keluarga. Kalau kita mau ngakulasikan berarti total belanja, ya, total sedekah, infak itu 4 dinar gitu ya. Silahkan coba hitung berapa. 1 dinar itu 1/4 gram, mas, gitu ya. Berarti kalau 4 dinar berapa? 5 dinar betulnya. Dan enggak? Berapa? 20 ya, 20 dinar berarti totalnya. Kurang lebih begitu ya. Jadi 4/4 kali 4 16, 17, mohon maaf. Mohon maaf. Totalnya berarti 17 dinar. Kalau misalnya kalau dihargakan dengan mohon maaf tadi saya kalau salah ya, 17 gram emas, mohon maaf ya. 1/4 gram per dinarnya gitu ya. Ini 4 dinar, berarti 17 gram emas. Mohon maaf ya. Kalau per gramnya itu 1 juta misalnya, berarti 17 juta. Artinya adalah Rasulullah dalam hadis ini sedang menggambarkan ya besaran sedekah sebesar 17 gram emas atau 4 dinar seharga 17 juta.
Kalau kita mau lebih dalam lagi ya nih, kita hitung nih. Kan Rasul itu mengajarkan ya, mengajarkan. Itu maksimal ya, maksimal. Ya, sedekah itu sepertiga ya, benar nggak? Sepertiga dari harta kita. Kalau kita mau ngambil maksimal sepertiga misalnya, maka 17 juta itu sepertiga berarti kan. Berarti berapa totalnya? 17 kali 3. Itu kalau ngitung dari hadis yang sepertiga. Kalau kita ngitung misalnya 10% lah. Ya, 10%. 10% lah yang rata-rata 10%. Ideal mungkin ya. Berarti berapa total hartanya? Berarti gini, 17 juta itu, 4 dinar itu adalah 10% dari total penghasilan kita. Berarti berapa? Berarti 40 dinar ya. Benar nggak? Benar ya? 40 dinar total penghasilannya. Berapa kalau dirupiahkan? Rekan-rekan ya. Jadi 17 juta aja ngitungnya tadi ya, seperti per 4 dinar ini gitu ya. Kayak 10%-nya 17 juta berarti 170 juta kalau tidak salah, kan begitu ngitungnya ya. Benar ya? Nah, gitu. Berarti total penghasilan kita adalah 170 juta rupiah. Yang kita sedekahkan 10%, sebesar 17 juta. Ini terselip sebuah clue bahwa kalau kita ingin bersedekah dengan besaran yang gede, besaran yang cukup besar, ya, maka kita harus mempunyai finansial yang besar gitu. Ini terselip ya, nggak tersurat, tersirat begitu. Sehingga dengan uang yang cukup besar, kita bisa bersedekah 1 dinar ya untuk sabilillah gitu. 1 dinar untuk raqabah, empowering umat. 1 dinar untuk miskin. Ya, 1 dinar untuk keluarga kita. Begitu ya. Ini sebagai sebuah gambaran tentang tadi sebarannya dan besarannya. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan catatan penting sebelum kita bersedekah. Oke. Yang pertama tentunya adalah harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Jangan bersedekah, berinfak itu karena pandangan manusia, karena ingin dipandang dermawan oleh manusia. Dalam sebuah hadis Muslim, di akhirat kelak ada 3 orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang kaya. Orang yang rajin bersedekah, berinfak. Ya. Untuk perjuangan, ya, untuk dakwah dan semua kepentingan umat dan agama, dia kemudian bersedekah, berinfak. Tapi apa yang terjadi? Allah kemudian mendustakan pengakuan itu. Allah mendustakan pengakuan amal infaknya itu. Kadzabta, kata Allah, bohong. Kenapa? Karena ternyata orang ini berinfak, bersedekah yang cukup banyak dengan sebaran yang luas. Itu dia liyuqalu huwa jawad, ingin dipandang dermawan oleh orang lain. Apa yang terjadi? Amal sedekahnya malah membuahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya dia riya, tidak ikhlas begitu. Yang kedua adalah pastikan hartanya halal. Ya. Ya, pastikan hartanya halal, itu yang Allah kemudian sampaikan gitu. Nggak boleh kita meniru Robin Hood ya. Membantu orang miskin tapi dengan cara merampok orang kaya. Ya.
membantu orang yang papa dengan cara mencuri harta orang yang kaya. Itu nggak boleh, harus dari harta yang halal. Ketiga adalah tentunya harta terbaik. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang paripurna sebelum atau sehingga kalian menginfakkan apa yang masih kalian cintai, yang kalian senangi. Berarti adalah simbol harta terbaik. Kalau kita ingin sampai ya pada stage albir, kebaikan yang terbaik, yang paripurna, maka kita harus berinfak dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Yang keempat tentunya adalah ini tentang konsisten dan persisten. Dawam infaknya, ya, dawam istiqomah gitu, kemudian meningkat, bertahap meningkat, persisten. Kalau kita pinjam istilah atau budaya orang Jepang ada kaizen, ya, perbaikan kebaikan, perubahan kebaikan. Perubahan kebaikan secara bertahap. Kita sudah punya kebaikan nih. Kebaikan kecil, bertahap tingkatkan terus hingga pada akhirnya kita menjadi besar. Jadi ini ya 4 catatan penting ya sebelum kita bersedekah. Pertama, pastikan kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan riya. Ya. Kedua, pastikan hartanya adalah halal, tidak dari harta yang haram. Ketiga, pastikan harta halal yang terbaik yang kita sedekahkan, infakkan. Dan keempat adalah kita punya motivasi ya, berinfak secara konsisten, dawam, istimror, dan persisten, meningkat, ya, bertahap meningkat. Baik, itu ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menangkap ya, menyerap ya poin-poinnya dan menerapkan gitu ya, menyerap dan menerap ya, daya serap, daya terap. Nah, pada intinya adalah kita harus menyadari bahwa Allah sudah sangat banyak karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Maka dengan selayaknya kita kemudian mensyukurinya. Dan satu di antara bentuk syukurnya adalah dengan bersedekah, berinfak. Pertama dengan infak yang non materi, ya, mengislahkan orang yang konflik, ya, membantu orang yang sedang atau akan bepergian misalnya. Kemudian kita dengan kalimah thayyibah, ya, dengan menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan dan sebagainya. Kedua, dengan materi, dengan finance yang kita miliki, dengan sebaran yang luas, besaran yang besar. Itu poin pentingnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala semoga setiap apa yang kita upayakan berbuah kebaikan, berbuah pahala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.